Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat karena kita dimuliakan karena kemuliaannya Nabi. Nikmat karena kita dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk menyenangkan Nabi. Ketika kita duduk di tempat-tempat semacam ini, melakukan hal-hal yang semacam ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul-kumpul di dalam perkara-perkara yang isinya adalah thalabul ilm, ngingat-ngingat Allah, ngingat-ngingat Rasulullah, ngingat-ngingat para aslafun as-solihin, para orang-orang salaf terdahulu dari kita di dalam mengamalkan keislaman mereka, maka sesungguhnya kita ini sedang dijadikan sama Allah Ta'ala wasilahnya Nabi untuk menyenangkan Nabi, wasilahnya Allah untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam salah satu kisah ada saat-saat di mana Nabi Muhammad ini nangis nggak berhenti, nangis dineng-neng nggak berhenti. Ketika ditanya sama malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, kaifa halu ummati min ba'di. Wahai Jibril, aku ini sedang memikirkan bagaimana nasib umatku nanti sepeninggal aku. Siapa yang akan jadi tempat curhat mereka? Siapa yang akan jadi tempat mereka bertanya? Siapa yang akan menjadi wasilah-wasilah mereka untuk kenal sama Allah Ta'ala? Ini saya bingung. Nanti kalau sekarang saya bisa menghandle, tapi nanti sepeninggal dari saya ini siapa panutan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Kaifa halu ummati wa kaifa haluhum min ba'di. Katanya Nabi, bagaimana keadaan mereka sepeninggal aku, bagaimana keadaan mereka ketika aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila anqal, sampai perkataannya Allah Ta'ala yang mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fataradh. Wahai Muhammad, kamu akan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala sampai kamu puas. Maksudnya gimana? Kamu akan di setiap masa, di setiap zaman, di setiap tempat, ketika bumi ini belum digulung sama Allah Ta'ala, kalau keadaan di hari kiamat semuanya sudah dipasrahkan sama Allah. Kalau keadaan di hari kiamat, Allah Ta'ala mengatakan, yauma la yukhzillahun nabi. Allah Ta'ala enggak akan pernah menyia-nyiakan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Siapa yang ingin diselamatkan sama Nabi, siapa yang ingin disyafaati sama Nabi, semuanya akan diselamatkan sama Nabi. Yauma la yukhzillahun nabi. Akan tetapi ketika mereka masih ada di dunia, salah satu hal yang Allah Ta'ala jaga adalah di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap daerah, Allah Ta'ala akan memunculkan manusia-manusia yang menjadi pelipur laranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat umat ini, maksiatnya ini kan sudah luar biasa. Tapi kalau kita lihat juga di dalam hal kebaikannya juga masih banyak. Jangan lihat di setiap daerah, di setiap tempat ada musola-musola, ada masjid-masjid. Di setiap tempat, di setiap daerah, Allah Ta'ala mesti memunculkan orang kaya-kaya yang perhatian sama agama. Di setiap daerah, di setiap tempat, Allah Ta'ala selalu memunculkan orang-orang generasi penerus yang meneruskan lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti apa? Kita ini kalau jenengan masuk di tempat-tempat semacam ini, gabung di dalam komunitas-komunitas semacam ini, jenengan dimuliakan sama Allah Ta'ala sebagai wasilahnya Allah menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita menolak datang di tempat-tempat semacam ini, kalau kita nggak mau taat sama Allah Ta'ala akan nyari ganti orang lain yang taat. Kalau kita nggak mau sholat, Allah Ta'ala akan nyari ganti orang lain yang akan sholat. Kalau jenengan nggak mau hadir majelis, Allah Ta'ala akan nyarikan ganti orang lain untuk datang ke majelis. Kalau jenengan nggak mau berzikir, Allah Ta'ala akan gantikan lisan-lisan yang lainnya untuk berzikir mengingat Allah, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Karena berarti kita ini dipakai sama Allah Ta'ala. Dan ini termasuk doanya para ulama. Ya Allah, jadikanlah diri ini gampang melakukan sunnah untuk terus mengeksiskan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita diem, kalau kita nggak mau dakwah, kalau kita nggak mau nebarkan ilmu, kalau kita nggak mau mendengarkan ilmu, Allah Ta'ala gantikan orang lain yang akan menempati posisi tersebut. Kalau kita jadi orang kaya dan kita menolak untuk dermawan, Allah Ta'ala gantikan orang kaya lain yang akan menjadi dermawan. Seperti itu. Haliahnya keadaan dunia ini sunnatullah, caranya Allah Ta'ala di dalam mengelola keadaan dunia ini agar tetap ada paku-pakunya. Karena kebaikan ini kayak paku-paku bumi, Bu. Kalau sudah kecabut semuanya, kalau sudah habis semuanya, kiamat digulung sama Allah Ta'ala. Makanya kiamat kubro itu nggak akan terjadi kecuali pada zaman di mana orang-orangnya orang yang nggak sholat, anaknya orang yang nggak sholat, cucunya orang yang nggak sholat. Kalau kita masih melihat kebaikan-kebaikan terjadi di bumi kita, masih memenuhi keadaan bumi kita, maka ketahuilah bahwasanya insya Allah kiamatnya nggak cedek-cedek banget. Yo paling insya Allah nggak digulung di zaman kita lah istilahnya. Karena ketika digulungnya bumi, itu nunjukkan kalau manusia yang disisakan sama Allah Ta'ala di tempat tersebut adalah syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Orang nggak sholat, anaknya orang nggak sholat, cucunya orang nggak sholat. Makanya ditambahi orang-orang sholat. Jangan punya anak yang banyak, orang usah KB nanti. Niatnya biar apa? Niatnya biar semuanya jadi ahli sujud, semuanya jadi orang-orang yang ibadah sama Allah Ta'ala, semuanya jadi orang-orang yang meneruskan risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadung kasep Ustazah 50-an kadung kasep, yo wes cucunya kalau nggak gitu, Bu, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Taqriratus Sadidah ila anqal qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin adab qada'il hajah fi sakhra. Kalau kemarin kita bahas tentang adabnya buang air fil makanil mu'id, di tempat yang disediakan, atau gampangnya sekarang toilet, WC, tempat-tempat kita untuk buang air yang memang disediakan untuk hal tersebut. Dan kalau memang ada tempat khusus untuk buang air, jangan nyari tempat yang nggak dipakai buang air. Jadi di sini jelas-jelas ada masjid, di masjid ada toilet, jenengan malah pipis di pelatarannya. Ini orang sakit ini. Jadi kalau ada tempat yang memang disediakan untuk buang air, maka buang airlah di situ. Nah, ini yang kita bahas ini adalah ketika kita dalam kondisi darurat. Ketika jenengan misalkan lagi safar jauh, tersesat di mana, atau nggak ada tempat yang khusus untuk buang air dan lain sebagainya, maka ada adab-adab khusus yang diajarkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin Allah Ta'ala sengaja memberikan Nabi ini di zaman 1400-an tahun yang lalu agar semua hukum itu ada. Orang bisa menghukumi, istilahnya gini, kalau misalkan Nabi ini keluar di zaman ini, Bu, sedangkan toilet sudah keluar sedemikian rupa, maka orang cuman taunya hukum ke toilet di tempat yang disediakan. Di tempat yang nggak disediakan nggak ada hukumnya.
Karena atau jarang ada hukumnya, karena toilet sudah ada di mana-mana. Maka Rasulullah SAW memang diutus di waktu yang tepat. Dan lagi Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah mereka ini punya fisik seperti fisiknya orang ahli surga. Orang ahli surga itu identik dengan apa? Enggak keluar BAB, enggak keluar kencing, tapi mereka bisa makan, bisa minum. Setelah itu kalau gitu keluarnya ampas-ampas makanan ini lewat apa? Cuman lewat jalur keringat. Jadi para ahli surga itu nanti jangan nggak ada di sana, nggak ada toilet umum, Bu. Ada toilet umum, nggak ada WC, istananya yang nggak ada WC-nya. Tapi gimana kalau padahal kita makan, kita minum, berarti kan badan kita ini mengolah makanan. Olahan makanan ini mesti ada ampasnya. Keluarnya hanya lewat keringat saja. Dan keringatnya ini baunya lebih wangi daripada misik. Makanya kalau jenengan dengar ceritanya Nabi Muhammad, Rasulullah itu keringatnya wangi, kulitnya halus dan lain sebagainya. Beliau ini memang dapat fisik dari Allah Ta'ala seperti fisiknya ahli surga, hanya saja berjalan di atas muka bumi ini. Nah, ketika para nabi masih ada di atas muka bumi, masih hidup di dunia, maka salah satu kelebihannya ahli surga yang nggak didapatkan atau masih diambil sama Allah Ta'ala, dipending dulu nanti untuk nanti di surga, adalah mereka tetap buang air besar. Jadi tetap pipis, tetap BAB. Cuman katanya Nabi Muhammad, wa umiratil arad anta betali'a makana minna. Tapi setiap kali para nabi itu buang air, ini bumi ini langsung nelen apa yang keluar dari para nabi, para rasul. Jadi langsung kalau pipis langsung ditelan, kalau buang air besar juga langsung ditelan. Dan buang airnya, istilahnya najisnya atau yang keluar dari para nabi, para rasul itu hukumnya nggak najis. Khusus khusus untuk para nabi, para rasul. Khusus untuk para nabi, para rasul. Jangan kalau dengar ada wali-wali barokah ngambil pipisnya, nggak barokah nih, halakah namanya. Apa halakah? Kebinasaan. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam memperlakukan kemuliaan seseorang itu yang nggak boleh nyampe kepada tahapnya para nabi, para rasul. Kita boleh hormat sama para ulama, kita boleh hormat sama orang-orang para ahli ilmu, itu boleh, tapi nggak boleh sampai melakukan hal-hal yang di luar apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kalau para nabi, para rasul jelas semua yang keluar dari mereka adalah sesuatu yang suci. Buktinya apa? Banyak para sahabatnya Nabi, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, nggak sengaja atau sengaja makan, menelan apa yang keluar dari Rasulullah. Salah satu sahabat masih kecil, Rasulullah setelah bekam, mengeluarkan darah bekamnya, disuruh, dipanggil si anak itu tadi, ini taruh, simpen di tempat yang nggak kelihatan orang, maksudnya pendemen ini, pendem ini. Nah, katanya sahabat itu harap dipendem kok eman-eman. Ini darahnya Rasulullah, ini darahnya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya diminum sama dia. Darah ini tadi diminum sama sahabat tersebut. Balik lagi laporan sama Nabi. Di mana? Sudah dipendem. Sudah ya Rasul. Di mana? Di tempat yang nggak kelihatan orang ya Rasul. Tempat yang nggak kelihatan orang. Di mana itu? Perut saya. Apa katanya Nabi? Lantalija basyarataka wa sya'raka annar. Rambutmu, kulitmu nggak akan pernah terkena panasnya api neraka. Ini nunjukkan kalau darahnya Nabi itu hukumnya adalah suci. Sayyidah Ummu Aiman nggak sengaja bersih-bersih rumahnya Nabi, kelihatan ada satu botol di bawah kasurnya Nabi. Diambil, diminum. Apa ini? Kok api? Air apa ini? Diminum sama Sayyidah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ibu angkatnya Nabi, ibu angkatnya Rasul. Istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu mantan anak angkatnya Nabi. Sempat dapat julukan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad diikrarkan sama Nabi sebagai putranya.
dulu sebelum turunnya ayat tabanni, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi mantan anak angkatnya Nabi nikah sama ibu angkatnya Nabi, yaitu Sayyidah Ummu Aiman. Kalau nanya berapa kisaran jauhnya usia, tidak usah ditekokin Bu, sudah pasti jauh sekali. Nggih. Jadi Ummu Aiman minum kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur sama Nabi, mboten. Nggih. Jadi bahkan didoakan macam-macam. Perutmu nggak akan pernah sakit lagi. Sayyidah Aisyah juga pernah. Katanya Sayyidah Aisyah, sejak saat itu aku nggak pernah merasakan sakit perut sama sekali. Nggih. Jadi yang keluar dari para nabi, para rasul itu semuanya hukumnya suci. Tapi tetap hanya untuk nabi, hanya untuk rasul. Selain itu hukumnya adalah najis. Selain itu hukumnya najis. Jadi keadaannya semacam itu pun Rasulullah SAW tetap ngasih contoh-contoh kepada kita. Nabi Muhammad berarti kan sebenarnya kalaupun misalkan kencing ataupun BAB sembarangan kan nggak masalah. Karena bumi ini langsung nelen apa yang keluar dari Nabi. Tapi seperti itu pun beliau masih menjalani adab-adabnya ke kamar mandi. Biar apa? Biar ada pelajaran untuk kita. Biar ada hukum-hukum yang terkait tentang hal tersebut yang Nabi Muhammad tinggalkan untuk kita. Nah, jadi dikatakan di sini ada qada'il hajah fis sahra. Kalau kita harus buang air di tempat yang tidak disediakan khusus untuk buang air. Wa fis sahra tuzadu hadhil adab. Yang adab-adab kemarin tetap sunnah untuk dijalankan. Yang adab-adab kemarin masih tetap sunnah untuk dijalankan. Jadi masuk ke kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau nggak disediakan gimana? Ya tempat yang mau kita pakai untuk buang air tadi, kita masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Menyediakan air. Kalau butuh tisu ya menyediakan tisu. Kalau butuhnya batu ya menyediakan batunya dulu. Biar nggak bingung untuk nanti dipakai untuk istinja. Yang pertama adab yang pertama, ayastatira wujuban. Idza istaqbala al-qiblah fa illam yastaqbilha fasutrah sunnah. Adab yang pertama adalah wajib ditutup. Kalaupun bukan tempat yang ada pintunya, tapi kalau kita buang air di tempat yang terbuka harus nyari tutup. Harus nyari tutup. Pakai apa? Terserah. Kalau misalkan di situ ada kardus ya kardus. Tapi sebaiknya kalaupun kita pakai tutupan seperti itu ada ukurannya. Allah ya ba'uda anis sutrah talata ajru' wala yanqus irtifa'uha thuluth idhira. Jadi tingginya sebaiknya lebih dari 3 meter. Kalau kita nyari sutra, nyari tutupan, sebaiknya tingginya lebih daripada 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Sesuatu yang tingginya lebih dari 3 meter dan lebarnya ini lebih dari 1,5 meter. Apa itu? Terserah. Jenengan nemunya apa? Kalau ada pohon ya pohon. Kalau adanya semak-semak ya di semak-semak. Kalau adanya kerdus ya kerdus. Pokoknya apapun kalau buang air di tempat terbuka harus ada tutup. Ini seringkali dilakukan sama Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu di padang Sahara. Jadi ketika Nabi Muhammad di tempat yang luas yang nggak ada toilet di situ, Rasulullah selalu nyari penutup. Pernah beberapa kali yang sering kali dijadikan penutup sama Nabi Muhammad adalah pohon. Jadi Rasulullah selalu nyari pohon yang sekiranya bisa melindungi beliau dari pandangan orang ketika buang air di tempat tersebut. Bahkan beberapa kali ketika nggak ada pohon yang bisa nutupi beliau manggil pohon itu, yang ini disuruh dekat ke sini, yang ini disuruh dekat ke sini. Dan ini hadisnya masyhur. Istilahnya kisah ini kisah yang masyhur. Bahkan di dalam kitab Burdah itu dikatakan ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Berapa kali katanya Imam Al-Busiri, berapa kali pohon-pohon itu datang menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dipanggil sama Nabi. Karena dipanggil sama Nabi dan mereka berjalan pakai betis yang enggak pakai kaki.
Nggih, jadi kayak sesuatu yang punya betis tapi nggak pakai kaki. Nggih, tamshi ala saqin nggih bila qadami. Nggih, karena apa ya? Karena memang pohon nggak punya kaki, gitu. Punyanya akar. Jadi para sahabat itu melihat akarnya ini keluar, setelah itu jalan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu kejadian para sahabat itu ketika yang ngoten nggih di padang Sahara, Rasulullah mau buang air. Nggak ada pohon di area tersebut kecuali 2, tapi satu di sebelah sana, satu di sebelah sana. Maka Rasulullah nyuruh 2 orang sahabatnya, kamu pergi ke pohon yang itu, panggil pohon itu untuk kesini, dan kamu pergilah ke pohon itu, panggil pohon itu untuk datang ke sini. Ini kalau yang nyuruh saya, Bu, kira-kira Ustazah kok aneh-aneh ya. Nggih. Tapi karena para sahabat tahu kapasitasnya Nabi, dituruti Bu sama para sahabat. Nggih. Jadi karena para sahabat itu tahu ini yang di depannya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua perkara di alam semesta ini nggak ada yang nggak mungkin. Nggih. Karena Allah Taala selalu nuruti apa yang diinginkan sama Nabi, maka para sahabat ini sendiko dawuh, pergi ke pohon itu. Rasulullah yad'u, Rasulullah manggil kamu, jalan dia. Yang sana lagi Rasulullah manggil kamu, jalan dia. Setelah itu dijejer sama Nabi sehingga 2 pohon ini tadi jadi penutupnya Rasul ketika beliau buang air. Nggih. Setelah selesai buang air dipisah lagi, balik orang. Kamu balik orang. Balik lagi ke tempatnya masing-masing. Nggih. Jadi ini di sini dikatakan kalau pakai sutroh itu tadi hukumnya adalah wajib. Nggih, pakai sutroh, pakai penutup itu hukumnya adalah wajib. Wujuban, nggih, ayastatira wujuban, terutama idastaqbalal qiblah. Terutama kalau misalkan ini, kalau ini mau di tempat yang disediakan ataupun di tempat yang enggak disediakan, kita itu ada kemakruhan buang air ngadep ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu. Ini masyhur nggih. Biasanya orang Islam kalau bikin rumah, salah satu yang diperhatikan toiletnya ini jangan sampai ngadep kiblat ataupun juga membelakangi kiblat. Tapi Bu, bedanya kalau itu toilet yang memang disediakan dan memang ada penutup secara permanen, hukumnya untuk menghadap kiblat, untuk tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat itu enggak sampai ke ranah wajib, tapi sunnah. Nggih. Jadi sunnahnya, jenengan kalau bikin toilet di rumah, maka kamar mandinya ini atau yang buat BAB itu jangan sampai ngadep kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi kalau jenengan di tempat yang di situ nggak ada tutupannya, nggih, jenengan di tempat yang area terbuka mau buang air, maka wajib untuk tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Nggih, wajib untuk tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Paham nggih? Kalau di rumah di toilet hukumnya sunnah. Nah, makanya orang-orang iman mesti merhatikan tentang hal tersebut. Nah, biar enggak ngadep kiblat ataupun juga membelakangi kiblat. Nggih, tapi kalau misalkan sudah terlanjur gimana? Nggih, kadung ustazah wis dadi toilete. Kadung ternyata ngadep kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ndak usah dibongkar. Kenapa? Karena nggak sampai ke wajib, istilahnya nggak sampai berdosa jenengan ketika melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalkan masih mau bangun, masih mau bikin, maka sebaiknya jangan sampai ngadep kiblat ataupun membelakangi kiblat. Bahkan juga makruh juga hukumnya kalau kita itu ngadep ke arah Masjidil Aqsa. Ke Baitul Maqdis, ke Palestina, itu juga hukumnya adalah makruh, nggak sampai ke wajib, Tapi kalau ngadep kiblat, membelakangi kiblat di luar tempat yang disediakan, ini hukumnya adalah wajib. Ayastatira wujuban idza istaqbalal qiblah, terutama kalau menghadap kiblat. Fa illam yastaqbilha fasutrah sunnah. Maka ketika kita nggak ngadep ke arah kiblat, istilahnya toilet itu tadi, kalau misalkan arahnya, jadi ini dua sisi.
toiletnya ngadep kiblat itu juga hukumnya bisa jadi wajib untuk enggak ngadep kiblat, bisa jadi wajib untuk penutup. Nah ini jadi tadi kalau kita jelasin tentang toiletnya ngadepnya, kita usahakan untuk enggak ngadep dan juga membelakangi kiblat. Sekarang sutrahnya pun juga demikian, sutrahnya pun demikian. Penutup ini tadi, dengan adanya penutup ini tadi, kalau kita misalkan toiletnya ini tadi memang menghadap ke arah kiblat, maka sutroh di situ hukumnya menjadi wajib. Penutup itu tadi hukumnya menjadi sesuatu yang wajib. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayyab'ud bihaitsu la yusma' lahu shaut wa la yusham minhu raihah. Setelah itu kalau jenengan buang air, cari tempat yang jauh dari orang. Sekiranya apa? Sekiranya orang-orang yang ada di sekitaran kita itu gak mencium bau kita, gak mendengar suara buang airnya kita. Ini di luar, bukan di toilet. Lewes kadung neng toilet, piye sudah di toilet kita buang air mesti muni, sebelah mesti kerungu. Nah, ini gimana? Nah, ini nggak masalah karena di tempat yang disediakan. Ini kalau kita di tempat yang nggak disediakan, maka kita cari tempat yang sekiranya orang-orang yang ada di sekitaran kita itu nggak nyium baunya, juga nggak mendengar suaranya. Nggak mendengar suara. Jadi ngedoh, jangan aku tak pipis langsung duduk di sini. Konco-konconya yang sebelah gini. Jangan, nyari dulu tempat yang agak jauh. Nah, sekiranya itu tadi, para sahabat itu beberapa kali, ada di antara mereka yang menemukan Nabi, setelah Rasulullah buang air, para sahabat itu nggak sengaja ada di sekitarannya Nabi. Setelah itu para sahabat itu nanya, ya Rasul, jenengan ini beneran habis selesai buang air? Iya, saya barusan kencing atau barusan BAB. Katanya para sahabat, tapi kok nggak ada bau yang aneh-aneh ya Rasul? Lah awake dhewe wis sambune ra karu-karuan. Nah jenengan kok nggak ada baunya? Bahkan yang keluar adalah bau yang wangi. Nah, ini kesaksiannya para sahabat. Ayyab'ud bihaitsu la yusma' saut wa la yusham minhu raihah. Jadi kalau mau menjauh, seberapa jaraknya sekiranya enggak kecium baunya, sekiranya enggak kedengeran suaranya. Dan yang ketiga, alla yabul fima iraqid idza lam yustabhar linnahyi anhu. Nah, ini karena larangan dari Nabi, juga sebaiknya kita enggak buang air di air yang menggenang. Jadi di air yang sudah jadi genangan air, jangan pipis di tempat tersebut. Jangan pipis di tempat tersebut. Kecuali kalau genangannya ini besar. Seperti apa? Kayak danau. Danau itu kan tempat menggenang seperti itu kan. Tapi kan besar. Nah, buang air di situ gimana? Nggak masalah. Atau kolam renang. Kolam renang kan besar. Kalau kolam kecil jenenge bed up. Nah, kalau jenengan lagi di bed up, makruh pipis di situ. Karena apa? Karena berarti otomatis kita jadi yatalatoh bin najasah. Kita sengaja istilahnya najis itu menyeluruh ke badan kita. Jadi bed up, tahu nggak bed up? Tempat rendeman itu, tempat kita, nggak kita sih, saya nggak punya bed up di rumah. Jadi yang rumahnya ada bed upnya itu, pas lagi berendam, ojo pipis di situ. Karena hukumnya makruh, nggak sampai ke haram tapi hukumnya makruh. Kenapa? Linnahyi anhu, karena larangannya Nabi di dalam hal tersebut. Dan para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan ini yang gimana? Yang air genangannya itu sedikit. Yang air genangannya itu sedikit. Karena kalau air genangan itu sedikit, kita pipis di situ, airnya langsung najis. Nah, kalau airnya itu langsung najis, akhirnya badan kita semuanya kena najis. Apalagi kalau misalkan ada genangan air di sini, tempatnya, atau misalkan ada ember lah gampangnya, ada ember ditaruh, lah kita pipis di tempat itu, di ember itu kita pipis. Nah, setelah pipis kita pergi, takutnya ada orang datang make air yang kecampur pipis ini tadi dipakai untuk dia bersesuci, padahal air ini adalah air najis. Nah, makanya kalau air kecil, air sedikit haram. Tapi kalau airnya banyak, makruh.
Nggih, kalau airnya banyak, kalau ada tempat yang bukan air tergenang di situ, cari yang tidak tergenang. Tapi kalau memang nggak ada lagi tempatnya kecuali di situ, ya nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa kalau kita pipis di tempat tersebut. Makanya kalau jenengan lagi renang, nggih, lagi berenang, kalau kebelet pipis, nggih, kalau kebelet pipis sebaiknya keluar pipis dulu di toilet. Nah, kenapa? Kalau saya pipis di situ gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Nggih, makruh hukumnya. Makruh karena apa? Makruh karena airnya ini banyak. Kalau airnya sedikit, hukumnya haram. Nggih, kalau airnya sedikit, hukumnya haram. Allah yabul fi ma'i raqid idza lam yustabhar linnahyi anhu. Jadi al-ma'ul mustabhar itu gimana? Nggih, yang dimaksud air genangan ini gimana? Kalau kita gerakkan ujungnya dia nggak ngalir. Nggih, kalau kita gerakkan sininya dia nggak ngalir. Tapi kalau kita gerakkan sininya akhirnya jalan dia ngalir, ini berarti bukan air yang tergenang. Nggih. Kolam renang itu kan gitu kan? Kita gerakkan ke sini dia kan nggak ngalir. Tetap aja muter di dalam kolam tersebut. Kecuali kalau ininya dibuka, yang buat ngalirkannya itu tadi, yang nguras itu buat masuknya air ya dibuka, baru air ini jadi air yang mengalir. Allah yabul fi ma'i qalilin jar. Nah, setelah itu juga makruh hukumnya, atau termasuk adabnya kita buang air. Jadi air tergenang makruh untuk dipakai buang air di situ. Air yang ngalir pun, air yang mengalir pun juga makruh kita buang air di situ. Air yang ngalir, kayak sungai kecil, misalkan sungai kecil, sungai besar, tidak apa-apa. Ada nggak sungai kecil? Nah, ada kan? Jadi kalau airnya itu sekiranya kalau jalan gini dia nggak sampai sekulah. Nah, maka itu makruh hukumnya kita buang air di tempat yang ngalir tapi alirannya ini kecil. Kalau ngalir alirannya besar nggak masalah. Tapi kalau kecil ini bisa jadi nanti takutnya ada orang ngambil air di situ pas di tempat yang kita baru buang air di situ. Nah, jadi akhirnya menjadi yang diambil ini jadi air najis dan orang itu nggak ngerti. Allah yabul fi ma'i qalilin jar. Ini juga karena larangannya Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu kencing di air yang tergenang, jangan kamu kencing di air yang mengalir, jangan kamu kencing di tempat al-mustajmar. Mustajmar itu kayak batu. Jadi tempat yang kalau kita pipisnya ini balik ke kita. Nah, jangan kalau pipis di batu kan keras. Nah, ini kita pipis di situ kan najisnya balik ke kita, nyiprat lagi ke kita. Nah, ini juga makruh. Nah, jadi banyak larangannya Nabi di dalam buang air. Wa alla yabul fi tariqin masruk, juga makruh pipis di tempat yang di situ dipakai orang lalu lalang. Di jalan-jalan yang dipakai orang itu jalan. Mau itu gang-gang, mau itu jalan besar, itu adabnya kita untuk tidak buang air di tempat yang semacam itu. Alla yabul fi tariqin masluk wa alla yabul fi mahbir rih likai la ya'ud ilaihi rashash. Jangan juga pipis di tempat yang di situ tempatnya angin lewat. Pipis di ventilasi misalkan. Ini kan akhirnya baunya kemana-mana. Allah yabul fi mahbir rih likai la. Allah yabul fi thuqbin wala sarab. Juga jangan pipis di lubang. Mau itu lubangnya itu ke bawah atau lubangnya itu memang besar. Jadi kalau misalkan di tanah ada lubang besar atau lubang kecil tapi ke bawah, itu jangan dipakai pipis tempat yang semacam itu. Kenapa katanya Nabi? Takutnya itu adalah tempat tinggalnya sesuatu. Bisa jadi tempat tinggalnya jin ataupun juga tempat tinggalnya hewan. Dan hewan ini kalau yang tinggal di lubang itu hewan-hewan kecil, kamu buang air di situ, kamu menyakiti dia. Dan kalau yang tinggal di lubang itu tadi adalah hewan-hewan besar, kamu yang disakiti sama dia. Taunya yang tinggal di situ kalajengking misalkan, jenengan pipis langsung dicopot. Ular misalkan ya langsung dicopot. Jadi kalau kelihatan lubang jangan malah dipakai pipis. Lubang di tanah lubang di WC nggak masalah.
Al-laibul fi tuqbin wala sarab. Al-laibul fi mutahadditsin nas sawa'un akana dhillan sayfan aw syamsan syitaan. Jangan juga pipis di tempat yang dipakai orang ini yastadil. Apa ya? Kayak kalau jenengan kepanasan akhirnya di bawah pohon. Ini apa namanya? Bernaung. Bernaung. Ya. Berteduh. Yang benar berteduh itu. Jadi jangan pipis atau buang air di tempat yang dipakai orang berteduh. Mau itu berteduh dari musim dingin ataupun dari musim panas. Dari musim dingin ataupun musim panas. Jadi bawah pohon itu jangan dipakai pipis. Biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ada halte, jangan dipakai pipis. Karena itu tempat yang biasanya orang ngumpul di situ buat berteduh. Jangan kalau dipakai pipis di situ, ya orang malah nggak karu-karuan gitu. Al-laibul fi mutahadditsin nas. Al-laibul tahta syajaratin muthmirah wa qad ghalaba 'ala dhanni an la yuzal binahwi motor au sail. Juga makruh hukumnya pipis di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Duren misalkan. Jangan pipis di bawah pohon duren. Muga-muga ndak keceblokan duren. Jadi atau bawah pohon mangga atau bawah pohon apapun, rambutan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita tahu ini pohon keluar buahnya, makruh hukumnya untuk kita buang air di bawah pohon tersebut. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini kemakruhannya ini tadi, atau larangannya ini tadi ketika pohon itu berbuah atau mendekati waktu berbuah. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang nggak boleh itu kita buang air di bawah pohon itu kalau dia di musim berbuah atau mendekati musim berbuah. Jadi kelihatan jenengan pohon mangga wis kebelet pipis ini. Mau pipis, kelihatan ini musim apa? Ini udah musimnya apa belum? Tinggal 2 minggu lagi. Jangan pipis di situ. Tapi kalau masih lama, ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau bisa jangan sama sekali kalau itu pohon-pohon yang berbuah. Kenapa? Karena berefek sama rasanya nanti. Wallahu a'lam saya enggak. Tapi ini larangannya Nabi Muhammad. La yastaqbila syams walal qamar nadban wala yukrahu istidbaruhuma. Juga sebaiknya kalau buang air enggak ngadep ke matahari atau ngadep ke bulan. Ini angel ini. Kita biasanya nggak perhatian bulan neng di, matahari neng di. Tapi ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Tapi sunnah juga nggak boleh diremehkan. Wala yukrah istidbaruma. Kalau membelakangi nggak masalah. Tapi kalau ngadep sebaiknya kita merhatikan. Jadi kalau di pagi hari biasanya matahari di sebelah timur, sebaiknya jangan ngarah ke timur. Kalau malam hari mataharinya udah nggak ada kan, tinggal bulannya. Bulan ini terbit di mana ya? Saya nggak pernah dengar. Kalau matahari kan terbit arah timur, terbenam barat. Sama. Berarti ya sama. Berarti gimana? Terbitnya timur juga. Berarti kalau malam juga tetap jangan ngadep ke arah timur. Wala yukra. Kalau membelakangi nggak masalah, kalau menghadap itu masalah. Wala yabul fi makanin sul. Ini tadi sudah, jangan pipis di tempat yang keras, karena bakalan kembali kepada kita. Wala yastanji bil ma' fil maudhi'il ladzi qada hajatuh fi. Dan jangan istinja dengan air di tempat di mana dia itu buang air itu tadi. Jadi kayak misalkan air ngalir itu tadi, ini kita pipis di situ, habis itu diambil lagi airnya yang campur pipis dipakai untuk istinja. Tidak boleh. Jadi nyari air yang di tempat lain. Ala yastaqbilal qiblah wa yastadbiru mawjuban illam yaj'al lahu sutrah sahihah. Ini tadi juga sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan. Sudah selesai ini bab istinja dengan segala perintilannya dan kedetailannya. Insyaallah kalau kita amalkan semuanya, di dalam setiap detail-detail itu ada pahalanya.
Ya, di setiap hal-hal kecil-kecil itu tadi semuanya berpahala. Jadi semua hal yang jenengan lakukan di dalam istinja kalau berdasarkan dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka semuanya menjadi sesuatu yang berpahala. Nah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan fi babil ghusl, di dalam bab yang membahas tentang mandi. Oke, jadi wudhu sudah, istinja sudah, nanti kita masuk ke bab toharoh yang lain, yaitu bab untuk mandi.